Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yadi, NPM 2019 43500-125, mata kuliah Kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari materi sebelumnya, yaitu mengenai bisnis model kanvas atau BMC. Pada tugas tersebut, saya membuat BMC mengenai usaha ikan bakar Kampung Kecil Resto. Nah, ini adalah logo dari Kampung Kecil Resto itu sendiri. Kemudian ini adalah BMC yang sebelumnya sudah dibuat. Pada BMC ini memiliki 9 pokok utama, yaitu antara lain Key Partners, Key Activity, Key Research, Key Proposition, Customer Relationship, Customer Segment, Channel, Cost Structure, dan Revenue Stream. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Mulai dari Customer Segment, nah ini adalah kelompok target konsumen yang nanti kita incar untuk menjadi pelanggan kita. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan segmentasi pelanggan ini adalah kita harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa target pelanggan kita itu. Antara lain berdasarkan tingkat ekonominya, berdasarkan umurnya, ataupun komunitas-komunitas tertentu. Nah, pada usaha ikan bakar ini, Kampung Kecil Resto lebih menargetkan usaha kepada konsumen yang termasuk dalam tingkat ekonomi menengah dan juga untuk konsumen yang sering datang atau berlangganan. Konsumennya berasal dari berbagai macam kalangan, yaitu bisa dari yang tua hingga yang remaja. Kemudian ada value proposition. Value proposition adalah hal yang kita tawarkan kepada target konsumen kita. Bentuk value proposition ini tidak selalu identik dengan barang secara fisik, bisa juga dalam bentuk perasaan atau pengalaman atau experience yang kita berikan kepada konsumen kita. Nah, usaha ikan bakar Kampung Kecil Resto ini memiliki 3 hal yang diutamakan untuk memanjakan konsumen yang datang ke restoran kita. Antara lain seperti tempat, makanan, dan pelayanan dari restoran kita. Kemudian ada channel. Channel ini adalah cara yang digunakan untuk memberikan value proposition yang tadi itu telah disiapkan agar sampai di tangan konsumen. Biasanya jika ada event besar seperti ulang tahun ataupun syukuran, setelah acara selesai, pasti pihak restoran akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada konsumen mengenai pelayanan dan kualitas makanan yang disajikan selama acara itu berlangsung. Nah, kemudian ada customer relationship. Hubungan pelanggan ini merupakan cara untuk mendapatkan atau menambah jumlah konsumen dan mempertahankannya agar konsumen setia. Kampung Kecil Resto menggunakan media sosial sebagai pengumpulan dan berbincang dengan pelanggan setia mereka sebagai cara. Nah, di dalam medsos ini mereka akan memberikan info-info seperti promo, info menu-menu terbaru, atau ada event-event yang akan mereka adakan nantinya. Dan dapat dengan mudah berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung dengan konsumen mereka. Kemudian ada key research. Nah, key research ini adalah syarat yang harus dipenuhi atau sumber daya yang harus kita miliki untuk melakukan aktivitas utama dalam bisnis usaha ikan bakar Kampung Kecil Resto ini. Jika kita sampai kehilangan sumber daya tersebut, semua aktivitas bisnis akan terhambat pastinya. Nah, Kampung Kecil Resto ini membagi sumber daya utama dalam 3 bagian, yaitu sumber daya manusia atau seperti karyawan, kemudian bangunan restoran, dan bahan baku. Selanjutnya ada key activity. Key activity ini merupakan pembahasan mengenai kegiatan utama apa saja yang perlu dilakukan agar bisnis dapat terus berjalan.
Jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka bisnis yang dijalankan dapat terhenti sewaktu-waktu. Aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan usaha ini adalah menciptakan makanan-makanan yang sehat dan berkualitas. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen agar konsumen nyaman dan dapat kembali lagi nantinya. Itu juga termasuk dalam pemasaran. Lalu melakukan pemasaran seperti tadi salah satunya dengan melakukan pemasaran melalui sosmed, website ataupun media periklanan lainnya. Kemudian ada key partners. Ya, terkadang dalam menjalankan suatu bisnis, kita perlu membutuhkan orang lain untuk membantu pekerjaan tersebut agar berjalan dengan teratur dan lancar. Oleh sebab itu, kita wajib memiliki partner utama dalam bisnis kita. Dalam usaha ikan bakar Kampung Kecil Resto ini, mereka memiliki beberapa partner, yaitu seperti supplier bahan baku, atau misalkan Garuda Indonesia atau Citibank, untuk memudahkan berjalannya usaha yang kita miliki. Kemudian ada cost structure. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk berjalannya aktivitas bisnis kita, usaha ikan bakar Kampung Kecil Resto ini memiliki daftar biaya sebagai berikut, seperti biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya bahan baku, ataupun biaya perawatan atau aset, seperti properti bangunan, meja, kursi, peralatan makan. Kemudian yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream ini adalah salah satu faktor yang membuat bisnis kita tetap hidup. Ini merupakan aliran dana yang masuk dari aktivitas utama bisnis kita. Pada umumnya, bisnis atau berdagang menghasilkan uang dari keuntungan penjualan. Usaha ikan bakar Kampung Kecil Resto ini memiliki pendapatan utama berasal dari penjualan makanan dan minuman mereka, khususnya yang berbahan dasar ikan. Nah, selain makanan dan minuman utama itu, kita juga menjual berbagai atau beberapa roti dan snack olahan dari produk kita sendiri. Nah, dari penjelasan tersebut, maka ini adalah bisnis model kanvas yang sudah tersusun. Kurang lebih sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.